One eternity later. Oke, halo teman-teman. Jadi kenapa aku mau ngajak kalian Zoom malam ini? Itu tuh sebenarnya ada hal yang mau aku tanyain. Jadi kan di kelas kemarin itu kita sempat bahas tentang hak asuh anak ya. Nah, dan belakangan ini pun ada lagi yang viral. Itu tuh tentang perebutan hak asuh Gala, anak almarhum Vanessa Angel. Nah, kalian tuh ada yang tahu nggak sih tata cara tentang pengajuan hak anak tersebut? Karena buat penjelasan di kelas kemarin tuh aku masih kurang paham gitu loh. Oke, mungkin bisa kita sambil lihat PPT-nya kali ya. Oke, boleh. Oke, jadi menurut aku nih buat proses pengurusan pengajuan hak asuh anak ini, kita harus memenuhi syarat-syarat berkas tertentu. Nah, syaratnya itu ada akta kelahiran anak, KTP pemohon, SKCK, slip gaji, sampai rekomendasi dari dinas sosial. Nah, setelah kita memenuhi syarat berkas itu, kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Prosedurnya itu, yang pertama kita harus membuat surat gugatan tertulis ke pengadilan. Kemudian nanti pengajuan gugatan hak asuh anak. Kemudian memberikan nomor registrasi oleh panitera setelah pembayaran biaya perkara dilakukan. Setelah itu nanti ada penentuan majelis hakim oleh panitera. Terus yang terakhir, ada pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Oh, ternyata banyak juga ya berkas-berkas yang harus diajuin buat pengajuan hak asuh anak itu. Terus kalau menurut kalian ini buat kasus Gala itu kira-kira siapa nih yang bakalan dapetin hak asuhnya? Karena kan lagi viral itu antara dua persatuan orang yang memperebutkan hak asuh itu kan. Kira-kira siapa sih yang bakal dapetin? Yang aku tahu ketika kedua orang tuanya udah meninggal, hak asuh anak ini bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Hakim akan mempertimbangkan nih berbagai faktor yang akan menjadikan pemohon layak mendapatkan hak asuh anak dalam persidangan. Nah, setidaknya itu ada 3 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, apakah pemohon mampu menjamin hak keselamatan jasmani dan rohani anak? Yang kedua, keterangan saksi-saksi yang menguatkan si pemohon apakah layak diberikan hak asuh. Dan yang ketiga, soal kemampuan finansial pemohon membiayai hidup dan pendidikan si anak. Terus juga faktor kedekatan hubungan pemohon dengan anak akan dipertimbangkan oleh hakim. Kalau dilihat dari faktor-faktor yang ada, keluarga dari almarhum Bibi punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hak asuh atas Gala. Terus juga ada saksi ahli yang mengatakan bahwa nasab anak dengan ayah itu lebih besar kekeluargaannya. Terus juga ada fakta nih bahwa ternyata Dodi itu bukanlah ayah kandung dari Vanessa. Jadi tidak ada hubungan darah antara Vanessa dengan Dodi. Nah, lebih besar deh peluang dari Pak Haji Faisal untuk mendapatkan hak asuh atas Gala. Namun keputusan akhir itu tetap berada pada pertimbangan hakim. Apakah dia akan memberikan hak asuhnya kepada keluarga Pak Faisal ataupun ke keluarga Pak Dodi. Oh, ternyata gitu ya. Rumit juga ya, ternyata harus dilihat dulu dari silsilah awalnya. Oke deh, kalau gitu makasih ya atas waktu diskusinya. Nanti lain kali aku bakalan ngajak kalian lagi buat diskusi kasus-kasus yang lagi viral juga selanjutnya. Oke, makasih teman-teman. Dadah, selamat istirahat. Dadah. Dadah!